Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang dikenal dengan keindahan alamnya dan kehidupan warganya yang ramah, berdiri sebuah tempat yang menyimpan misteri kelam. Kota ini memiliki pesona tersendiri dengan jalanan yang dipenuhi pepohonan rindang, pasar tradisional yang selalu ramai, serta sungai yang mengalir tenang membelah kota. Warganya hidup dalam harmoni, menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Di sudut kota, ada sebuah panti pijat bernama Dewi Kencono. Panti ini terkenal bukan hanya karena pijatannya yang membuat tubuh segar kembali, tetapi juga karena pesona para terapisnya yang luar biasa. Salah satu terapis paling populer di sana adalah Ratna, seorang wanita paruh baya yang kecantikannya seakan tak luntur dimakan usia. Orang-orang yang datang ke Dewi Kencono seringkali bukan hanya mencari pijatan, tetapi juga tertarik dengan aura Ratna yang begitu memikat. Ia memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Tatapan matanya begitu dalam, senyumnya memesona, dan tutur katanya lembut namun menghipnotis. Para pelanggan selalu merasa ketagihan untuk kembali. Namun di balik pesonanya, Ratna menyimpan rahasia kelam. Dia menggunakan susuk konde, benda mistis yang ditanam di kepala, tepat di balik konde yang selalu dia kenakan. Susuk ini konon memberikan penggunanya daya tarik yang luar biasa, membuat orang lain tunduk dan terpikat tanpa sadar. Suatu malam, seorang pelanggan baru bernama Bayu datang ke panti pijat itu. Berbeda dengan pelanggan lain, Bayu memiliki indera keenam yang cukup tajam. Begitu ia melihat Ratna, dia langsung merasakan hawa aneh. Pijatan Ratna memang membuat tubuhnya rileks, tetapi dia juga merasa ada energi yang menghisap kesadarannya sedikit demi sedikit. Saat Bayu mengangkat pandangannya, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam melayang-layang di sekitar kepala Ratna, seolah ada sosok tak kasat mata yang sedang menghisap energinya. Dalam refleksi cermin di ruangan pijat, dia bahkan melihat sekilas wajah Ratna berubah, separuh wajahnya menyerupai wanita tua dengan kulit keriput dan mata hitam pekat. Bayu tersentak. Dia pura-pura tetap rileks, tetapi diam-diam merapalkan doa dalam hati. Seketika Ratna menghentikan pijatannya dan mundur selangkah. "Mas baiknya istirahat dulu, ya?" katanya dengan senyum yang terasa dipaksakan. Malam itu Bayu tidak bisa tidur. Wajah Ratna yang berubah di cermin terus menghantuinya. Rasa penasaran membawanya kembali ke panti pijat itu keesokan harinya. Tetapi yang dia temukan hanya papan bertuliskan tutup sementara. Tak ada yang tahu kemana Ratna pergi setelah malam itu. Beberapa pelanggan lama mengaku pernah melihatnya sekilas di tempat lain, tetapi wajahnya tampak berbeda, seperti seorang wanita tua yang sekarat, kehilangan pesona dan daya tariknya. Suatu malam, seorang pengemudi ojek online melihat wanita tua itu berdiri di bawah lampu jalan. Ia merasa iba dan berniat memberikan uang receh. Namun, saat menoleh untuk kedua kalinya, wanita itu menghilang begitu saja. Yang tertinggal hanyalah aroma anyir yang menyengat dan suara tawa pelan yang menggema di udara. Semenjak itu, cerita tentang Ratna dan panti pijat Dewi Kencono menjadi legenda urban di kota tersebut. Orang-orang yang melintasi bekas panti pijat itu sering melihat bayangan hitam di balik jendela atau mendengar
suara perempuan tertawa lirih di tengah malam. Tak sedikit yang percaya bahwa Ratna masih ada di sana menunggu korban berikutnya agar bisa kembali muda dan cantik. Beberapa paranormal yang mencoba menelusuri tempat itu mengaku melihat sosok wanita berambut panjang duduk di depan cermin besar yang ada di ruangan pijat. Wajahnya setengah cantik, setengah membusuk. Jika terlalu lama menatap cermin itu, bayangan Ratna akan berbalik menatapmu tersenyum miring dengan mata hitam pekat seakan ingin menghisap energimu perlahan-lahan. Kini, bangunan panti pijat itu dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Namun, jika kamu cukup berani untuk mencoba, berdirilah di depan cermin besar itu pada tengah malam. Siapa tahu Ratna akan tersenyum padamu, dan jika kamu merasakan tengkukmu mendadak dingin, mungkin itu pertanda dia sudah memilihmu sebagai pengganti. Namun, takdir berkata lain. Ratna yang telah kehilangan segalanya akhirnya menyadari kesalahannya. Dia pergi ke seorang kiai sepuh di sebuah desa terpencil untuk meminta pertolongan. Dengan penuh penyesalan, dia menceritakan semua yang telah dia lakukan, bagaimana dia menggunakan susuk konde, bagaimana dia menghisap energi orang-orang, dan bagaimana dirinya perlahan berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Sang kiai dengan penuh kasih menerima Ratna. Dia membimbingnya dalam pertobatan panjang, mengajarkan doa-doa dan puasa untuk menghilangkan pengaruh jahat dari susuk konde yang telah merasuk ke dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Ratna menjalani laku spiritual yang berat, hingga akhirnya pada suatu malam ia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, dia melihat sosok hitam yang selama ini bersemayam dalam dirinya perlahan menghilang. Ketika terbangun, Ratna merasakan tubuhnya lebih ringan. Dia menangis tersedu-sedu, bersyukur karena akhirnya bisa lepas dari belenggu kegelapan yang telah menghantuinya. Dengan tekad yang baru, dia meninggalkan kehidupannya yang lama dan memilih mengabdikan diri untuk membantu orang-orang yang tertimpa nasib serupa. Meskipun kehidupannya tak lagi dipenuhi kemewahan, Ratna merasa lebih damai. Dia belajar bahwa kecantikan sejati bukan berasal dari susuk atau daya tarik mistis, tetapi dari hati yang bersih dan tulus. Kini, dia menjalani hidup sederhana, jauh dari godaan duniawi. Namun, jika kau bertemu seorang wanita tua dengan sorot mata yang teduh dan senyum tulus, mungkin itu adalah Ratna, wanita yang pernah jatuh ke dalam kegelapan, tetapi akhirnya menemukan cahaya. Kisah Ratna menjadi pengingat bagi kita semua bahwa godaan dunia seringkali menjerumuskan manusia ke dalam jalan yang keliru. Islam mengajarkan bahwa kecantikan sejati bukanlah dari rupa, tetapi dari hati yang dipenuhi dengan iman dan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak tergoda oleh keinginan duniawi yang fana, melainkan senantiasa menjaga hati agar tetap bersih dan mendekat kepada Allah dengan amal saleh. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika seseorang sungguh-sungguh bertaubat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar 53. Ratna yang dulunya tersesat akhirnya menemukan cahaya dengan kembali kepada Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa selama masih diberi kesempatan hidup,
kita harus senantiasa berusaha memperbaiki diri dan mencari ridha-Nya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.